buru. Jangan Feli, selamat ya, kemarin sudah mencapai target. Kalau dari yang diomongin tahun sebelum berangkat kan targetnya memang di China Open itu semifinal. Tapi kalau boleh evaluasi sedikit dari Japan Open yang hasilnya mungkin dirasa kurang gitu, sampai ke China Open, apa yang menjadi motivasi kalian untuk bisa tampil di China Open-nya lebih baik? Kalau dari saya motivasinya tuh karena pengen dapat hasil yang terbaik aja di Super 1000, karena belakangan ini Super 1000 kayak kalahnya tuh 16 besar. Yang Super 500 juga kalahnya tuh seringnya 16 besar. Jadi kayak pengen coba maksimalin di Cina kemarin, pengen berusaha jadi lebih baik lagi hasilnya. Terus juga kita kan kalahnya sama yang biasa tuh masuk semi, bisa semi gitu. Jadi rasa penasarannya itu ada, bos. Saya yakin, jadi kayaknya bisa nih. Terus setelah hasil dari China Open-nya seperti apa dari kalian? Maksudnya kalau mau nyebut apakah puas, tapi kan kayaknya kalau kalian kayak rasanya belum pernah puas gitu ya sama capaian. Nggak puas lah, cuman bersyukur aja karena pertama bisa masuk target pelatih. Tapi kalau target pribadi pasti pengennya juara ya, apalagi kayaknya kemarin bisa gitu. Di semifinal tuh ada peluang menang, cuman ya udah nggak apa-apa, bersyukur aja sekarang. Terus dievaluasi lagi, dibenahin lagi, ditingkatin lagi semuanya supaya hasilnya ya lebih bagus terus, berprogres, maju terus. Kalau kalian sekarang menilainya di level elit atau gimana, karena kemarin juga udah bisa berhasil udah ada di level atas belum? Tahu deh, nggak berani nyebut apa-apa ya. Udah, yang penting setiap main bagus, setiap main menang, itu aja sih. Kalau penilaian kan biarin orang aja yang lihatnya gimana. Tapi kalau yang kalian ngerasain sendiri, misalnya ngadepin pemain top 3 misalnya gitu, secara pribadi apa sih yang masih jadi pembeda antara kalian dengan mereka gitu? Dari Feli sama Jepang mungkin punya penilaian yang berbeda tuh tentang penampilan sendiri-sendiri. Kalau untuk saya ini sih lebih ke konsisten penerapan strateginya, itu mereka lebih konsisten dan lebih bersih mainnya. Kadang kita strateginya benar, tapi ya penerapannya suka mati sendiri, terus nanti bisa terus hilang lagi gitu. Jadinya ya nggak bisa dapat poin yang banyak. Saya kalau mereka tuh lebih konsisten, dari dia dapat polanya sampai selesai itu dia akan stabil terus kayak gitu sih. Menurut saya itu yang paling utamanya. Ada yang lain yang kamu rasain gitu, yang bedain kamu sama pemain-pemain top itu? Nggak ada sih, sama aja kayak dibilang Felis. Kita kayak kurang konsisten aja dibanding mereka. Nah kemudian sekarang ada waktu sekitar sebulan sebelum kejuaraan dunia gitu untuk kemudian memperbaiki yang tadi kamu bilang itu. Kira-kira latihannya seperti apa? Kalau sekarang yang terpikirkan sih lebih ke ya, setiap program itu kita latihan 3-4 jam gitu ya, usahain dari awal sampai akhir tuh bagus terus, jangan naik turun fokusnya, terus juga konsisten lah pokoknya. Jadi coba setiap latihan apapun kondisinya dicoba konsisten, karena kalau ibaratkan kalau latihan tuh lebih berat daripada pertandingan. Kalau kita bisa konsisten, pasti di pertandingan bisa lebih konsisten. Kalian sudah tahu debut kalian juga, kalian sendiri gimana mempersiapkan mental juga gitu? Ya disiapin aja lah sebaik mungkin, apapun pertandingannya lawannya juga sama, dia aja kan. Jadi ya udah, kitanya improve pasti bisa lah. Punya ekspektasi nggak di kejuaraan ini buat kalian gimana?
karena lawannya itu aja pasti. sama. Lawan kan sama, tapi label kejuaraan dunianya sendiri kira-kira akan terasa beda nggak? Pasti ya. Tiap pertandingan juga levelnya beda aja, ada iya berbeda gitu. Apalagi kayak pertandingan tua gitu kan pasti berbeda gitu. Ya coba aja mindsetnya kita yang dirubah. Ya udah, ini walaupun kejuaraan dunia ya sama aja kayak super series biasanya gitu. Belakangan kan kalian nih sebagai ganda campuran yang ya walaupun masih muda tapi prestasinya lebih baik lah ketimbang yang lebih senior gitu. Kalau dari coach sendiri sudah ada target-target tersendiri nggak sih untuk kalian dibanding yang lain? Udah ada pasti targetnya. Dan ya kalau dipikirin secara logika gitu ya, pertama saya lihat targetnya sih buset gitu, cuman ya udah, ya mau nggak mau harus bisa, jangan terpacu sama umur muda-muda terus nanti terlena atau udah tua. Ranking kah? Target ranking ada, targetnya pertandingan ada. Juara. Ya ada yang targetnya juara, ada yang targetnya final, ada yang targetnya semifinal. Terus juga kalau target ranking, target awalnya 10 tahun ini. Tahun ini dikit lagi dong, udah 11. Terima kasih.